Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, anak-anakku sekalian, kembali kita pada pembelajaran daring pada pagi hari ini, yaitu untuk mata pelajaran fisika bersama saya Anas Aribowo, dimana pada pagi hari ini yang akan kita bahas yaitu mengenai menerapkan konsep elastisitas bahan dengan menggunakan hukum Hooke. Nah, ini nanti akan kita bagi menjadi 2 kali pertemuan. Nah, pada mata pelajaran kali ini nanti banyak sekali yang akan kita bahas. Nah, kalau kita melihat dalam diagram ini, diagram alir, di mana di sini hukum Hooke ini menyangkut kesebandingan antara tegangan dengan regangan, di mana tegangan di sini ini bisa menimbulkan daripada regangan. Nah, sedangkan elastisitas di sini dirumuskan ke dalam hukum Hooke. Sedangkan elastisitas itu berkaitan dengan benda, di mana benda ketika mengalami gaya ini oleh permukaan akan dirasakan sebagai tegangan. Dari hukum Hooke, dari tegangan, dari regangan ini nanti muncul yang namanya modulus Young atau modulus elastisitas. Pada pembelajaran ini juga nantinya kita membahas yaitu mengenai pegas. Karena apa? Pegas ini berlaku dalam rumusnya itu adalah juga dalam hukum Hooke. Di mana di dalam pegas ini nanti ada susunan paralel maupun dalam susunan seri. Sehingga dalam mata pelajaran ini nanti akan kita kelompokkan menjadi 3, yaitu elastisitas, hukum Hooke, dan pegas. Ini nanti akan kita bahas 2 kali pertemuan. Yang pertama di sini adalah elastisitas. Elastisitas ini adalah kecenderungan pada suatu bahan untuk merubah dalam bentuk baik itu panjang, lebar, maupun tinggi dengan massa yang tetap, yang disebabkan oleh gaya-gaya yang menekan atau menariknya dan akan kembali ke bentuk semula pada saat gaya yang bekerja pada bahan tersebut ditiadakan. Ini adalah pengertian daripada elastisitas. Nah, di dalam elastisitas ini dibagi menjadi 3, yaitu ada tegangan, ada regangan, dan ada modulus elastisitas. Yang pertama di sini adalah mengenai tegangan. Tegangan ini merupakan perbandingan antara gaya terhadap luas penampang di mana gaya tersebut bekerja. Nah, di sini ada suatu contoh di mana untuk tabung yang pertama ini kita gantung, di mana pada gantungan yang pertama dikatakan antara atas dan bawah itu jaraknya adalah x0. Setelah tabung tersebut dikasih beban yaitu dikasih gaya F, maka tabung tersebut akan bertambah panjang, di mana pertambahan panjang dari x0 sampai dengan bawah ini dinamakan adalah delta X. Sehingga secara matematis tegangan dapat dirumuskan Tau sama dengan F dibagi A.
di mana To-nya ini adalah tegangan dengan satuan Newton per meter persegi, F-nya adalah gaya dengan satuan Newton, dan A-nya adalah luas penampang dengan satuan meter persegi. Kemudian yang kedua adalah tegangan. Tegangan ialah perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Artinya di sini setelah benda tersebut mengalami adanya suatu tegangan, secara otomatis benda tersebut juga akan mengalami tegangan. Contoh di sini ada seutas tali yang digantung, di mana di sini terjadi setelah dikasih beban F, dia bertambah panjang. Sehingga di sini ada yang namanya L0, L, dan delta L. Artinya apa? Delta L-nya di sini adalah pertambahan panjangnya. Secara matematis, regangan dapat dirumuskan E sama dengan delta L dibagi L0, di mana delta L ini adalah pertambahan panjang, L0 adalah panjang mula-mula, dan E itu adalah regangan. Di mana untuk regangan ini dia tidak bersatuan, karena meter dibagi meter itu hilang menjadi 0, sehingga regangan itu tidak memiliki satuan. Yang berikutnya adalah modulus elastisitas. Menurut Hooke, perbandingan antara tegangan dan regangan suatu benda ini disebut dengan modulus Young, atau biasa disebutnya adalah modulus elastisitas benda tersebut. Secara matematis, E sama dengan tegangan dibagi regangan, atau To dibagi E. Di mana kita ketahui To itu adalah F dibagi A, sedangkan E-nya adalah delta L dibagi L, sehingga bisa dikatakan modulus elastisitas itu sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, dari rumus tersebut bisa kita sederhanakan, bisa kita turunkan, yaitu E sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L, di mana E-nya itu adalah modulus elastisitas dengan satuan Newton per meter persegi atau Pascal. Nah, di sini ada tabel, yaitu tabel modulus Young beberapa jenis bahan yang biasa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian saya akan memberikan yaitu contoh soalnya. Yang pertama, sebuah pegas yang bersifat elastis memiliki luas penampang 100 meter persegi. Jika pegas ditarik dengan gaya 150 Newton, tentukan tegangan yang dialami pegas tersebut. Pertama, diketahui dari soal tersebut A sama dengan 100 meter persegi. Artinya di sini luas penampangnya. F sama dengan 150 atau di sini adalah gayanya. Ditanyakan adalah tegangan atau To-nya. Jawab, To sama dengan F dibagi A. Maka 150 dibagi 100, To sama dengan 1,5 Newton per meter persegi. Jadi nilai daripada tegangan tersebut adalah 1,5 Newton per meter persegi. Tolong perhatikan. Kemudian soal yang kedua, sekali lagi, silahkan diperhatikan. Tali nilon memiliki diameter 2 mm. Ditarik dengan gaya 100 Newton.
Tentukan tegangan tali tersebut. Diketahui F sama dengan 100 Newton, D-nya adalah 2 mm. Kita asumsikan menjadi meter, yaitu 0,02 meter. Nah, yang diketahui di sini adalah diameternya, maka jari-jarinya 2 dibagi 2 sama dengan 1 mm. Sama dengan 0,001 meter. Bisa dipahami, D-nya adalah 2, secara otomatis jari-jarinya adalah 1. Ditanyakan di sini adalah nilai tegangannya atau Toh. Jawab. Sebelum kita mencari nilai tegangannya, terlebih dahulu di sini kita akan mencari nilai A-nya, di mana A atau luas penampang ini sama dengan pi r kuadrat, karena di sini adalah tali nilon, berarti dia luas penampangnya adalah dalam bentuk lingkaran. Pi-nya adalah 3,14, sedangkan jari-jarinya adalah 0,001 dikuadratkan. Maka hasilnya luas penampang tersebut adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6 meter. Sehingga kalau kita sudah menemukan nilai A-nya, maka kita tinggal memasukkan ke dalam tegangan, di mana tegangan atau Toh sama dengan F dibagi A. F, karena di sini F-nya adalah 100, maka 100 dibagi A-nya adalah 3,14 kali 10 pangkat min 6. Sama dengan 31,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Artinya di sini bahwasanya nilai tegangan tali tersebut adalah 31,5 kali 10 pangkat 6. Nah, dari soal tersebut kita harus teliti. Teliti terlebih dahulu adalah dari nilai satuannya. Semua satuannya itu harus kita konversikan dalam bentuk SI, satuan internasionalnya. Kemudian setelah itu kita jabarkan terlebih dahulu. Karena di sini tegangan adalah F dibagi A, sedangkan yang diketahui hanya F-nya, maka cari terlebih dahulu adalah nilai A-nya. Contoh yang ketiga. Sebuah kawat yang panjangnya 100 cm, ingat 100 cm, ditarik dengan gaya 100 Newton, yang menyebabkan pegas bertambah panjang 10 cm. Tentukan regangan kawat tersebut. Nah, diketahui L0-nya adalah 100 cm, delta L-nya adalah 10 cm, sedangkan F-nya adalah 100 Newton. Ditanyakan nilai E-nya atau regangannya. Nah, maka E sama dengan delta L dibagi L0 sama dengan 10 dibagi 100 sama dengan 0,1. Ingat, regangan itu tanpa satuan. Contoh berikutnya, tolong perhatikan. Sebuah pegas dengan panjang mula-mula 10 cm. Kemudian diberi beban, ternyata panjangnya menjadi 12 cm. Besarnya regangan pegas tersebut adalah diketahui L-nya adalah 10 cm. Maksudnya di sini adalah L0-nya. Kemudian L-nya menjadi 12 cm.
Ditanyakan di sini adalah nilai renggangannya. Maka terlebih dahulu kita harus mengasumsikan atau mencari daripada delta L-nya, di mana L1 dikurangi L0, sehingga 12 dikurangi 10 sama dengan 2. Di nilai delta L-nya, jadi kita mencari pertambahan panjangnya saja. Maka renggangan sama dengan delta L dibagi L, sama dengan 2 cm dibagi 10 cm, sama dengan 0,2. Nah, seperti yang dua contoh ini, kenapa satuannya cm tidak kita ubah ke dalam satuan meter? Ini hanya untuk mempermudah saja. Karena apa? Ingat bahwasanya renggangan itu tidak mempunyai satuan, sehingga apabila pembagi dan yang nilai pembagi dan yang dibagi ini dengan satuan yang sama, maka diasumsikan dia tidak memiliki satuan. Boleh kalian ubah dulu dalam satuan meternya, itu juga boleh. Ini hanya untuk mempermudah saja. Karena apa? Alasannya atau renggangan ini tidak memiliki satuan, sehingga tidak perlu kita ubah ke dalam meter, karena meter dibagi meter itu sama dengan 0. Nah, soal berikutnya, sebuah kawat yang memiliki luas penampang 4 mm persegi kemudian diregangkan oleh gaya sebesar 8 Newton sehingga bertambah panjang 0,08 cm. Bila panjang kawat mula-mula itu adalah 60 cm, berapakah tegangan dan regangan kawat tersebut? Anda perhatikan soal di atas. Dalam satu soal di sini Anda disuruh mencari nilai tegangan dan regangan. Kenapa? Ingat, sebuah benda apabila dikenai satu bentuk tegangan, maka dia juga mengalami regangan. Sehingga soal tersebut bisa kita jadikan satu. Nah, dari soal tersebut diketahui A atau luas penampang itu adalah 4 mm persegi. Nah, ini kita ubah menjadi satuan meter, yaitu 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi. F-nya adalah 8 Newton. Sedangkan delta L-nya itu sama dengan 0,08 cm. L-nya adalah 60 cm. Ditanyakan di sini yaitu nilai tegangan dan nilai regangan. Anda perhatikan delta L dan L. Dia satuannya cm. Tetapi di sini tidak perlu kita konversikan. Nah, akan kita lihat. Tegangan atau TO sama dengan F dibagi A. Maka 8 dibagi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, sedangkan nilai E-nya itu adalah delta L dibagi L sama dengan 0,08 dibagi 60. Nah, ini kenapa tidak kita rubah dalam bentuk meter? Karena senti dibagi senti itu nilainya adalah 0. Bisa kita coret. Sehingga nilai daripada regangan itu adalah 13,3 kali 10 pangkat min 4 tanpa satuan. Nah, contoh yang berikutnya di sini adalah mengenai modulus elastisitas. Diketahui panjang sebuah pegas 25 cm. Sebuah balok ini memiliki massa 20 gram. Digantung pada pegas sehingga pegas bertambah panjang 5 cm. Tentukan modulus elastisitas jika luas penampang pegasnya adalah 100 cm persegi. Dari soal tersebut diketahui
L0 sama dengan 25 cm, delta L-nya adalah 5 cm, M-nya adalah 20 gram, kita konversikan menjadi 0,02 kg. Nah, F kan belum kita ketahui. F-nya berarti M dikali G. G itu adalah gaya gravitasi bumi dengan satuan 10 meter per sekon kuadrat. Sehingga di sini 0,02 kali 10 sama dengan 0,2 Newton. A-nya 100 cm, kita konversikan menjadi 0,01 meter. Ditanya adalah nilai modulus elastisitas, yaitu disimbolkan dengan huruf E besar. Jawab. E sama dengan tegangan dibagi regangan. E besar sama dengan tau dibagi E kecil. E sama dengan F dibagi A dibagi delta L dibagi L0 sama dengan 0,2 bagi 0,01 dibagi 5 bagi 25. Maka E sama dengan 20 dibagi 0,2. Maka E-nya atau modulus elastisitasnya adalah 100 Newton per meter persegi. Berikutnya, sepotong kawat homogen panjangnya 1,5 meter dan luas penampangnya 4 mm persegi. Ketika ditarik dengan gaya sebesar 120 Newton, ini bertambah panjang 3 mm. Tentukan modulus elastisitas dari kawat tersebut. Diketahui L0 sama dengan 1,5 meter, A-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6 meter persegi, F-nya 120 Newton, kemudian delta L-nya adalah 3 mm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3. Ditanyakan di sini adalah modulus Young atau modulus elastisitas. Jawab. Cari terlebih dahulu. Kalau tadi adalah cara sederhana, jadi cara cepat. Nah, kalau ini kita mencari nilai modulus elastisitasnya satu persatu. Artinya di sini cari dulu nilai tegangan, kemudian nilai tegangan baru kita mencari nilai elastisitasnya, modulus elastisitasnya. Kita cari dulu adalah nilai tegangannya. F dibagi A 120 bagi 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 30 kali 10 pangkat 6. Ini nilai tegangannya. Baru kita mencari nilai tegangannya. Delta L dibagi L0 sama dengan 3 kali 10 pangkat min 3 dibagi 1/2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, untuk mencari nilai modulus elastisitasnya atau modulus Young-nya, berarti tegangan dibagi regangan sama dengan 30 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 3. Hasilnya adalah 15 kali 10 pangkat 9. Jadi contoh 2 di sini sebetulnya adalah sama. Hanya saja yang pertama tadi langsung kita mencarinya adalah tegangan bagi regangan, langsung dinilai, dimasukkan nilainya. Tetapi untuk cara yang ini sifatnya kita satu persatu, yaitu cari tegangan, regangan, baru modulus. Nah, ini terserah mana yang lebih mudah dan mana yang kalian sukai, cara yang mana. Nah, ini contoh soal lagi. Ini pengerjaannya sama. Jadi di sini pengerjaannya adalah cari tegangan, regangan, dan modulus elastisitas. Baik anak-anak, untuk mengetahui sampai sejauh mana kemampuan Anda, di sini akan saya berikan contoh soal. Yang pertama, sebuah tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 200 Newton, sehingga panjang tali berubah menjadi 2
2,02 meter. Hitunglah tegangan tali, regangan tali, dan modulus elastisitas. Yang nomor 2 sama. Tiang beton mempunyai tinggi 5 meter dan luas penambang lintang 3 meter. Kemudian ini luas penampangnya adalah 3 meter persegi ya. Menompak beban bermasa 30.000 kg. Hitunglah tegangan tiang, regangan tiang, kemudian perubahan tinggi tiang. Di mana di sini untuk G-nya adalah nilainya 10 meter persegi, 10 meter per sekon kuadrat. Sedangkan modulus elastisitasnya di sini sudah diketahui, yaitu 20 kali 10 pangkat 9. Dua nomor ini silahkan Anda kerjakan dalam buku. Jangan sampai lupa kerjakan dalam buku. Nanti suatu waktu akan saya suruh untuk mengumpulkan. Baik anak-anak, sampai di sini materi mengenai tegangan, regangan, dan modulus elastisitas yang saya sampaikan. Jangan lupa untuk bukti bahwasanya kalian sudah mengikuti pembelajaran daring fisika pada pertemuan kali ini, silahkan Anda klik like dan tulis nama pada kolom komentar di sini sebagai pengganti daftar hadir atau absensi Anda, bahwasanya Anda sudah mengikuti pembelajaran daring untuk mata pelajaran fisika pada pagi hari ini. Selamat belajar, jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat